Selamat pagi anak kelas 6. Hari ini kita belajar PPKN, tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Di sini Ibu sengaja gabungkan semuanya karena semuanya berkaitan. Diperhatikan dan disimak video berikut penjelasan yang Ibu kasih ya. Oke, yang judulnya pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Kalian pasti sudah mengerti apa artinya itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Karena ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahkan di kelas 5. Sekarang kita lihat dampak ini ya, kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga lingkungan. Dampaknya, apabila kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang sehat, asri, aman, dan tentram. Itulah dampak kalau kita menjaga lingkungan. Yang pertama, contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, membuang sampah pada tempat sampah, turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan, menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar, turut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar. Contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar ini lanjutan dari yang tadi. Melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang akan menginap. Menaati peraturan yang telah ditetapkan lingkungan sekitar. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga agar tercipta lingkungan yang kondusif. Inilah contoh-contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar. Ya, kewajiban warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Seperti yang sudah kalian rasakan sekarang, ya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Nah, inilah makanya kenapa anak-anak di Indonesia wajib belajar 9 tahun, ya. Upaya pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan dasar. Ini upayanya yaitu memperbaiki gedung sekolah yang rusak supaya layak dipakai ya. Memberikan bantuan dana sekolah-sekolah yang membutuhkan. Memberikan buku gratis pada perpustakaan sekolah atau siswa secara langsung. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, inilah upaya pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan di negara kita. Hak sebagai warga negara. Nah, ini hak kita sebagai warga negara. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk hak warga negara Indonesia yang pertama, hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan untuk memeluk agama itu ya. Mana salah satu harus dipilih agama yang mana yang mau dianut. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha untuk mencapai kekayaan hidup. Ya, yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu dan mendapatkan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, inilah bentuk-bentuk haknya dan artinya ya. Oke, yang keempat, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ya, sebagai warga negara, kita ini sama di mata hukum ya. Perlakuannya. Lalu perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama. Ya. Yang kelima, hak ikut serta dalam upaya pembelahan negara. Setiap warga negara berhak ikut serta berperan aktif dalam usaha pembelahan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri kedaulatannya. Yang keenam, hak berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita memiliki kebebasan membentuk perserikatan atau perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan. Tetapi semua hak ini harus disahkan dengan hukum Indonesia, ya. Ini contoh hak-hak warga negara Indonesia, ya, dan ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Makanya tadi setiap hak itu diatur dalam undang-undang, ya, tidak boleh asal-asal membuat hak. Contohnya hak perserikatan atau perkumpulan, itu harus didasarkan dengan undang-undang. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, itu pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3, ya. Jadi sampai nomor 11, memperoleh fasilitas kesehatan, itu pasal 28 hak ayat 1. Nah, inilah contoh atau inilah pasal-pasal yang mendukung hak-hak yang ada di Indonesia. Jadi setiap hak Indonesia itu, hak warga negara Indonesia itu tidak asal-asal dibuat. Di sini sudah ada, ya, harus berdasarkan undang-undang. Kita sebagai negara Indonesia, semua peraturan baik hak itu harus berdasarkan undang-undang. Oke, manfaat pemenuhan hak warga negara. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak tidak lupa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Nah, contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak. Kalau kita mendapat pendidikan dan pengajaran, maka itu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, manfaat mendapatkan dan penghidupan yang layak, itu meningkatkan perekonomian, mengurangi. Oke, ini baca sampai ke bawah, ada sampai pemenuhan atas peroleh fasilitas pelayanan kesehatan. Itu bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Pentingnya melaksanakan hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Ya, pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diterapkan pejabat politik bisa melaksanakan amanah rakyat. Berikut adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dan kehidupan sehari-hari, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan pemenuhan. Oke, ini dibaca sampai kelima, ya. Oke, ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan juga dampak yang ditimbulkan. Kalau kita melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak, maka akan berlangsung pembangunan di negara kita. Yang kedua, kalau kita saling membina kerukunan antara masyarakat Indonesia dan ras lainnya, maka kita tercipta kehidupan yang yang rukun. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, maka dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ini akan menimbulkan sumber daya alam akan tetap terjaga. Nah, inilah contoh-contoh atau inilah pembahasan kita tema 6, subtema 1 sampai subtema 3, yaitu tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk kalian supaya lebih mengerti, silahkan ini disimak dan juga baca buku kita dan juga buku-buku yang lain yang membahas tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Karena ini bukan sekali kita pelajari kali ini, tetapi sebelumnya sudah pernah waktu kelas 4, kelas 5. Jadi dibaca lagi bukunya supaya lebih paham. Oke, terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.